Shalom semua. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam persekutuan doa online kita Jumat 26 Juni 2020. Bagaimana kabar dari teman-teman hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memulai persekutuan doa kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertempat tinggal di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami masing-masing dari hari-hari yang lewat hingga pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami masih bisa merasakan kasih yang luar biasa pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan doa kami, hadirlah senantiasa dalam hati kami masing-masing, agar persekutuan doa ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, biar lebih semangat lagi dalam memulai persekutuan doa kita hari ini, marilah kita mengangkat satu buah lagu pujian, Bertemu Dalam Kasih-Mu. Sama-sama yuk. Bersama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita. Amin. Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku, dan tunjuk kanan kirimu katakan, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di mana? Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari sambil bersuka cita, tepuk tangan bersama-sama. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, sambil senyum katakan, cita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Biar teman saya katakan, oh saudaraku dan saudariku, tunjuk kanan kirimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, amin, di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Teman-teman, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia begitu ajaib dan dahsyat, mampu menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kita. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya, hendaknya kita percaya kepadanya atas segala apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Mari yang percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya katakan kita, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Ya, katakan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat siang teman-teman Sisi. Bersyukur sekali kalau siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam persekutuan kita. Dan terima kasih buat kesempatannya kita bisa berbagi Injil dalam kehidupan kita hari ini, atau membagi hidup kita pada saat-saat seperti ini. Salut buat semangat, tetap bersekutu, tetap bersama, tetap berdoa meskipun kondisi tidak memungkinkan kita untuk tatap muka. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan bisa bersama berbagi tentang sharing dalam persekutuan. Bacaannya cuma satu ayat, kayak kita ambil dari Injil Roma. Kita akan buka dari Roma, dari kitab Roma 14 ayat 9. Oke, silakan dipersiapkan. Roma 14 ayat 9. Satu ayat saja untuk kita bisa berbagi hidup pada hari ini. Kalau sudah disiapkan, mari kita satu hati berdoa. Mari kita berdoa.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat kesempatan secara online kami boleh berbagi hidup, boleh memuji Tuhan dan boleh bersama-sama. Jika sebentar kami juga akan menaikkan syafaat kami. Berkati ibadah kami Tuhan, pakai setiap fasilitas yang ada, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati hamba Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat juga daripada Engkau. Dan berikan juga hikmat buat teman-teman kami di sisi, supaya mereka juga boleh mengerti firman Tuhan yang mereka dengar dengan penyertaan daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik. Kok adik ya? Teman ya. Baik teman-teman. Udah semua udah dapat Roma 14 ayat 9. Kalau sudah teman-teman baca bersama-sama. Bersuara ya. 1, 3. Roma 14 ayat 9. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Oke, bisa kita ulang lagi. Roma 14 ayat 9. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang sempurna untuk saling membangun. Beberapa hari yang lalu Kak Aryu kayaknya kasih tema. Temanya tadi sharing Kak, tema bulan ini kayaknya sharing deh. Dan hampir 2 bulan ya, mungkin 2 bulan lebih, teman-teman juga tidak saling bertemu dengan teman-teman satu kampus, mungkin juga cuma ketemu satu kos atau mungkin sudah pada mudik. Nah, hari ini kita belajar tentang pentingnya sharing dalam komunitas teman-teman. Pentingnya kita aktif dalam komunitas, pentingnya kita ada dalam komunitas. Kalau pertemuan ini disebut persekutuan PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Sisi Christian Community. Berarti hari ini kita belajar. Sebentar lagi akan ada teman-teman baru, mahasiswa baru yang akan ada di posisi kalian. Jadi yang kemarin sempat jadi mahasiswa tingkat 1 sekarang sudah boleh gaya lah jadi tingkat 2, ya kan? Nah, kondisi hari ini tidak memungkinkan kita untuk boleh bersama-sama nobar, halan-halan bareng, ngopi bareng, ngafe bareng. Kayaknya sudah new normal tetapi malah semakin waspada. Kita nggak aktif di kantor sudah hampir 2 bulan. Dan baru 2 minggu ini kita sudah mulai aktif lagi. Nggak bisa diem gitu loh. Istilahnya apa? Pandemi ini harusnya tidak membuat kita mati gaya. Mati gaya boleh, tapi tetap berkarya. Sehingga misi penginjilan kita, misi penginjilan dari XPE adalah kita tetap punya kerinduan untuk bisa sampaikan kabar baik, tetap punya kerinduan untuk banyak orang terima kepastian keselamatan. Kalau muka dengan muka kita nggak bisa ketemu, berarti kita harus jangkau mereka secara online, secara medsos. Makanya kita juga aktif sekarang mulai mengaktifkan diri kita dengan media-media sosial, jangkau banyak jiwa. Kondisi ini tidak semakin mudah. Saya ingat di pertengahan Januari ketika kondisi Wuhan sudah mulai ada di televisi bahwa kota Wuhan sedang terkena wabah penyakit corona atau COVID-19. Wah, orang bilang, wih kasihan ya orang Wuhan. Terus mereka berpikir, kota itu kasihan banget ya, kayak dikutuk gitu loh ya. Jadi satu kota di lockdown, nggak boleh ada yang keluar. Bahkan ada, ini kebenarannya saya juga meragukan bahwa kalau sampai keluar mereka akan dipaksa masuk, atau ada juga beberapa tempat yang ditembak mati. Karena wabah ini sangat berbahaya. Wabah ini nggak kelihatan virusnya, dan orang yang terkena virusnya juga nggak kelihatan secara fisik. Tapi tiba-tiba dia akan mengalami sesak nafas, setelah itu anfal, nggak tertolong lagi. Dan banyak tertular. Jadi kalau satu orang di rumah itu bisa, satu rumah itu kena semua. Sehingga Wuhan menjadi hampir seperti kota mati. Dan salah satu pemuka agama di seberang sana katakan bahwa corona itu bukan virus, tapi itu laskar pasukan dari tentara Allah yang dikirim untuk menghancurkan kota Wuhan. Kenapa? Karena kota itu kota yang ateis, kota itu tidak menyembah Tuhan. Kota itu malah menyiksa atau membuli orang-orang yang sedang beribadah, sedang berdoa. Kita yang dari jauh, iya mungkin, benar juga ya, mungkin ya. Sehingga kota itu dilaknat oleh Tuhan. Sehingga dikasih wabah. Nah, untuk penggambaran, Kak Rita punya ilustrasi wabah itu seperti menyerang seperti apa. Beberapa waktu yang lalu juga kebetulan saya dapat kiriman ada wabah belalang. Kalau di Indonesia, di Jawa beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita juga kena ya
wabah ulat bulu. Jadi ada satu wilayah, satu desa, semua di rumah-rumah, beberapa rumah diserang ribuan ulat bulu. Nah, kita dapat adalah wabah belalang. Mungkin ada bisa saksikan. Allah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله. حنا على طريق الدمام الرياض اليوم السبت 1441 28 جماد الآخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. Nah, baik, kita lanjut lagi ya. Wabah belalang tadi, kebayang nggak kalau kita diserang seperti itu? Ribuan, jutaan tiba-tiba datang di sekitar kita. Saya nggak bayang anak kecil itu bakal teriak-teriak nggak keluar, mama ada belalang, baru teriak lagi udah datang lagi. Dan pasti semua rumah ditutup, celah-celahnya nggak boleh ada yang dibuka supaya belalang itu nggak masuk rumah. Dan saya membayangkan belalang itu kan makanannya tumbuhan. Jadi ada yang namanya tumbuhan hidup, mau tumbuhan besar kecil, langsung mereka ngumpul habis sudah. Jadi yang bisa kita makan. Persediaan kita di Marias mau berapa banyak? Paling buat 1 minggu maksimal itu mungkin. Atau kalau ada kita bisa simpan 2 minggu. Tapi setelah itu kita nggak ada yang kita makan. Dan saya membayangkan kalau kota kita diserang seperti itu, nggak usah ngomong harga lombok yang naik tinggi, nggak usah lombok, nggak ada yang beli, nggak ada yang kita itu. Jadi wabah itu sesuatu yang datang tanpa kita undang dan kita seperti nggak tahu kenapa. Nah, balik lagi ke Wuhan. Ketika Wuhan diserang oleh virus COVID-19 itu atau virus corona, orang lain mengetawain atau orang lain masih nyaman, masih kota mereka. Dan banyak kesaksian yang dikatakan sangat tersiksa. Sampai penggali kuburan itu capek sehingga mereka sudah nggak mampu lagi untuk menggali kuburan. Para dokter sudah banyak yang kecapean. Ya. Kita membayangkan kita pakai masker 1 lapis aja, kalau lebih dari 15 menit rasanya pengap. Mereka tim medis harus pakai 5 lapis teman-teman. Nggak membayangkan. Dan kalau sudah mereka masuk di rumah saya, mereka nggak boleh keluar untuk ketemu keluarganya. Pertengahan Februari atau awal Februari sudah mulai beberapa di Indonesia sudah mulai warning. Singapura sama Malaysia seingat saya malah mereka udah nutup, nggak mau terima orang datang lagi. Nah, virus pandemi ini di awal pertengahan Februari sudah mulai masuk ke Indonesia dan siswa-siswa sekolah diliburkan. Saya mulai berpikir enak ya anak sekolah udah libur. Liburnya ditambah lagi waktu Natalan kemarin nggak dapat libur banyak. Tetapi dampaknya nggak cuma anak sekolah. Ternyata kebetulan saya punya saudara juga buka kantin di sekolah sudah mulai mengeluh. Kantin diliburkan untuk 2 bulan. Padahal habis libur Natal itu. Mungkin nanti sebelum Lebaran sudah masuk. Ya, cuman kantin ternyata. Ojek yang biasa bawa anak murid sekolah, mereka juga udah mulai mengeluh. Nah ternyata sampai hari ini, terlebih Kota Malang sudah daerah zona merah, tanpa kita sadar hampir 3 bulan kita tidak boleh melakukan apa-apa. Tinggal di rumah. Mau jalan-jalan dirazia. Mal-mal sudah mulai tutup. Kebayang nggak berapa kerugian mereka dan berapa banyak orang yang dirugikan dengan adanya virus corona ini. Virusnya nggak kelihatan. Kalau wabah tadi belalang kelihatan, virusnya nggak kelihatan. Tapi penjagaan dan kekhawatiran kita mungkin yang berlebihan. Tapi iya juga ya. Kita ngelihat standar SPO-nya ya, standar operasional penanganan mereka mengerikan. Kalau ada orang meninggal nggak selesai. Nengok jenazahnya aja nggak boleh. Keluarganya cuma boleh lihat dari jauh. Ketakutan itu sudah mulai menghambat kita. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau ada teman-teman dari teman-teman sisi yang ternyata nggak bisa pulang kampung. Jadi diam di kos-kosan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melakukan apa-apa. Bersyukur kalau uangnya masih ada. Jadi makan kita aman lah, ada Gojek, ada GoFood. Nggak boleh sebut merek ya, nggak dana kegiatan kita. Paling nggak kita bisa layanan antar. Tapi bagaimana kalau tidak? Pulang nggak ada ongkos, atau pulang sudah nggak boleh lagi, tapi uang di sini habis, di sana juga belum kirim. Nah, indahnya bersekutu teman-teman. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Rasul Paulus katakan buat jemaat di Roma, dan yang berguna untuk saling membangun. Ini pentingnya kita bersekutu. Ini pentingnya kita ada dalam persekutuan. Ini pentingnya kita aktif dalam persekutuan. Supaya ditolong,
why not, kenapa enggak? Kalau memang memungkinkan kita bisa sharing. Tapi terlebih, bisa nggak kita menolong? Bisa nggak kita tahu siapa ya teman kita yang hari ini sebenarnya mereka nggak ada yang makan karena uang mereka udah habis dan mereka nggak bisa pulang. Hari ini siapa yang teman kita yang sakit ya, sampai dikucilkan karena hari ini orang bersin aja udah jadi masalah. Ada nggak di antara kita? Ada nggak teman-teman kita? Halo, pengurus, cek lagi teman-temanmu, cek lagi anak buahmu. Posisi mereka ada di rumah mereka kah? Atau mereka lagi mengosongkan di kos-kosan, nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa melakukan apa-apa karena tidak punya apa-apa. Halo, seksi pemerhati, Anda harus kerja keras saat ini. Cek lagi, tanyakan lagi di mana keberadaan teman-temanmu. Kalau mereka sudah ada di rumah, wah bersyukur. Tapi bagaimana kalau mereka belum bisa pulang? Di sini Allah ingin mengingatkan dalam masa-masa sulit ini agar hidup kita tidak berpusat pada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, mengingatkan bahwa damai sejahtera itu kalau kita punya uang banyak. Damai sejahtera itu kalau kita sehat. Tidak. Kesehatan kita bisa larut, bisa jatuh dalam hitungan hari, teman-teman. Hari ini kita tidak bisa lagi menyombongkan dengan apa yang kita punya. Kalau toh kita punya uang, kita tetap nggak bisa liburan. Kalau toh kita punya banyak hal, dalam kondisi saat ini kita tidak bisa menikmatinya. Sebaiknya bahwa segala sesuatu harus kita bangun, bukan yang saling menjatuhkan. Jadi kalau hari ini banyak sekali orang-orang memberi bantuan, kenapa harus di luar? Kenapa nggak kita dulu, teman-teman terdekat kita? Karena ada baiknya jangan melewatkan persekutuan kita. Jangan pernah melewatkan saat-saat kita bisa berdoa. Hari ini yang kita butuhkan adalah doa kita. Hari ini sehat itu mahal. Sehat itu sesuatu yang dikejar orang. Karena sakit, corona tidak memandang bulu, nggak harus orang miskin, nggak harus orang kotor, nggak harus orang jorok, nggak. Orang yang bersih, sekelas Pangeran Charles pun menyatakan diri dia positif COVID-19 karena dia habis menerima kunjungan beberapa tamu luar negeri. Kemarin kita juga dengar ada salah satu wali kota yang terkena COVID-19 karena habis kunjungan juga ke luar negeri. Ada artis, ada tetangga kita yang habis acara halal bihalal tiba-tiba pulang karena COVID-19. Ini seperti wabah yang tidak pandang bulu, teman-teman. Tapi apa yang kita lakukan? Takut, khawatir? Betul. Tapi nggak usah berlebihan. Jaga diri. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker. Jangan berlebihan sampai nggak berani keluar kemana-mana. Kalau keluar pakai plastik, enggak. Kekhawatiran kita boleh, tapi sebagai orang percaya, kita jangan sampai khawatir yang berlebihan. Yang perlu kita lakukan ketika saat ini adalah lebih banyak berdoa. Ada beberapa teman komsel yang ketika mereka putuskan 2 bulan ini, selama 2 bulan ini mereka nggak ibadah secara tatap muka, mereka bikin kelas-kelas baca Alkitab, 1 hari 5 ayat. 5 pasal, 1 hari 5 pasal. Jadi mungkin nanti Natalan diperkirakan mereka sudah bisa menyelesaikan 1 kitab. Alkitab sudah terbaca semua. Kalau kita mau main game online nggak bosan, 2 bulan loh, melototin HP terus. Kalau main dunia panggil teman-teman di medsos nggak bosan, 2 bulan loh. Hari ini yuk siapkan waktu, tanya kabar teman-teman kita. Mulainya dari diri kita. Kita kadang bosan, kok kita nggak ditanya ya, kok nggak ada yang WA ya. Wah, mulainya dari kita yang tanya dulu apa kabar mereka, yang perlu kita lakukan. Nah, ayat tadi diberikan Allah adalah jelas sekali bahwa Allah mau setiap umatnya mengalami pertumbuhan. Inilah inti yang penting daripada persekutuan. Bukan hanya pertumbuhan secara rohani saja, tapi kita juga bertumbuh secara iman. Dengan bantuan Roh Kudus yang akan menuntun kita, maka nggak ada hal yang mustahil yang bisa memantau pertumbuhan iman kita. Ini kita juga melihat apa? Melihat bahwa Allah memanggil kita nggak cuma sekedar kita menjadi orang Kristen, ya kan? Di sini dikatakan bahwa beberapa ayat Alkitab yang mengatakan pentingnya untuk kita dalam bentuk-bentuk sharing dalam komsel, yaitu Allah ingin bahwa setiap umatnya mengalami pertumbuhan, setiap kita. Inti penting dari persekutuan adalah bukan hanya pertumbuhan persekutuan kita saja, semakin banyak orangnya,
tetapi bagaimana pertumbuhan iman setiap pesertanya, setiap anggotanya. Maka hal ini mustahil kita bisa memantau pertumbuhan iman setiap umat manusia, karena Roh Kudus akan menuntun kita, dan itu bukan hal yang mustahil. Dalam kondisi yang sulit ini mungkin ini kesempatan kita untuk bisa berbagi hidup. Saya suka kata-kata membagi hidup, bukan cuma bagi Injil ya, membagikan hidup kita gitu. Membagikan hidup kita, ditanyakan kabar teman itu senang loh. Halo Kak Rita, gimana kabarnya? Wah, tetap sehat dan kuat. Atau mungkin kita bisa tambah sehat di rumah. Kamu di mana? Di kosan. Loh, gabung yuk. Nah, hari ini kita belajar bahwa persekutuan harusnya bukan hanya menjamin relasi kita secara vertikal. Secara keimanan kita semakin bertumbuh karena banyak waktu diam di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana. Tetapi ingat, lambang dari iman kita adalah salib Yesus. Secara vertikal kita bertumbuh, secara horizontal kita juga harus bertumbuh. Pengenalan kepada Tuhan semakin dekat, sosialisasi kita kepada teman-teman juga semakin baik. Jadilah pribadi yang menyenangkan, yang membangkitkan semangat. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mungkin nanti ketika kita masuk kuliah akan ada beberapa teman kita yang nggak bisa lanjut karena kondisi ekonomi orang tua mereka. Mungkin setelah kita masuk kuliah ada beberapa teman kita yang nggak bisa lanjut, nggak cuma bisa lanjut tapi nggak bisa datang karena mungkin juga salah satu korban dari corona. Dan kalau kita masih ada hari ini, bukankah itu hanya karena anugerah semata? Virus itu nggak pandang bulu kok kalau kita ada sampai hari ini. Karena kita adalah penyertaan Tuhan saja. Baik teman-teman, di masa sulit ini, mari semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mengucap syukur Tuhan masih beri kita sehat. Secara vertikal, secara horizontal, kesempatan kita memiliki dunia dalam genggaman kita, mari kita sapa teman-teman kita. Dan ini gak cuma tugas pengurus saja, anggotanya juga dong tanya pengurusnya, supaya pengurusnya jadi ada yang nanyain juga, ada yang perhatikan juga. Saling menguatkan karena banyak hal yang bisa terjadi di luar pemikiran kita. Saling menguatkan karena kita nggak tahu, mungkin teman kita hari ini sedang mengalami masalah. Bantuan gak cuma secara moral teman-teman, diperhatikan aja sudah jadi semangat. Didoakan apalagi. Terlebih lagi ada satu hal, ajak berdoa bersama. Teman banget itu. Ya jadi pengurus nggak cuma tawarin, pengurus terus harusnya kita semua ya nggak cuma tawarin, lagi punya masalah apa nanti kami doakan, enggak, langsung ambil sikap, kita doa bareng yuk. Atau kalau habis menyapa langsung bilang kita doa bareng yuk, bersyukur kita masih ada hari ini. Aku ada hari ini hanya karena anugerahmu. Aduh, jadi nyanyi. Oke teman-teman, tetaplah bersekutu di dalam Tuhan, karena bersekutu itu harusnya saling membangun, memberi diri, membagikan hidup. Jangan menyerah. Kita akan melewati masa sulit ini. Melewati, bukan tinggal tetap di masa sulit ini. Kita hanya melewati supaya kita nanti juga punya kisah, punya cerita kepada anak-anak cucu kita nantinya. Ada satu kali, semua kehidupan terhenti karena virus COVID-19. Dan kita terlewati. Hari ini kita masih ada. Tahun 2025 kita masih ada. Tahun 2030 kita masih ada. Karena penyertaan Tuhan. Jadi teman-teman, tetap semangat. Sampai ketemu dalam dunia nyata. Tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita semua terberkati ya, dan semoga kita bisa meneladani firman Tuhan dalam kasih kepada sesama. Terima kasih kepada Kak Rita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan bisa tinggal dalam hati kita masing-masing, dan semoga dalam keseharian kita tetap mengandalkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi teman-teman di sini bisa mempersiapkan HP untuk scan QR code yang akan muncul di layar kita ya. That's what I do in my time.
Sisiers, mari kita mendengarkan FCI for Sisiers Information. Sedih banget nih persekutuan doa online kita yang dilakukan setiap hari Jumat diliburkan dulu ya Sisiers. Tapi bagi Sisiers yang ingin mengirimkan karyanya baik berupa puisi, cerpen, gambar, dan lain-lain, bisa mengirimnya melalui chat OA Line dan DM IG PMK Sisi. Serta bagi yang membutuhkan topangan doa dan ingin memberikan kritik saran kepada PMK Sisi, bisa mengisi Google Form yang terdapat di bio Instagram PMK Sisi. Nah, hari Selasa kemarin, kita telah menyebarkan informasi yang diberikan pemerintah Kota Malang. Teman-teman, untuk lebih lanjutnya, jangan lupa untuk cek IG Pemkot Kota Malang ya, seperti data persebaran COVID, protokol kesehatan, dan barang-barang apa aja yang harus dibawa. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial PMK Sisi. Shalom. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Sama seperti waktu Tuhan. Bahkan terkadang tidak mudah untuk kita mengerti. Namun satu hal yang terpenting, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari kita bernyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita menaikkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Trifani dan Angela Sisiers 2018. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali lagi kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, buat berkat dan anugerah yang melimpah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus.
Engkau juga memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga di penghujung acara ini Tuhan Yesus. Sebentar kami memanjatkan pokok-pokok doa kami Bapa. Kami mendoakan para sisiers, anak-anak-Mu Bapa yang sedang sakit. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati obat-obat yang diminum Tuhan. Engkau juga yang memberkati tenaga medis yang melakukan penyembuhan kepada mereka Bapa. Biarlah semua para sisiers anak-Mu ini Tuhan Yesus kembali lagi menjalani aktivitasnya seperti biasa Tuhan, jauh dari penyakit-penyakit Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan para sisiers Bapa. Kau tahu Tuhan Yesus dalam keadaan saat ini Bapa, pandemi COVID-19 ini Tuhan, semoga cepat berlalu Bapa. Semoga para sisiers dimanapun berada tetap terlindungi Tuhan Yesus, jauh dari segala mara bahaya Tuhan, sakit penyakit apapun itu Tuhan Yesus, Kau jauhkanlah dari kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga sisiers Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami Bapa semuanya. Engkau yang mengobati kerinduan di antara kami Tuhan Yesus yang berjarak ini Bapa. Walaupun kami jauh dari keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyatukan kami dalam hati kami Tuhan Yesus. Bapa, keluarga kami dimanapun berada Tuhan Yesus, Engkau sembuhkanlah mereka Tuhan, Engkau jauhkanlah dari sakit penyakit, Engkau yang memberkati mereka dan juga memberikan mereka rezeki Tuhan Yesus. Bapa, begitu juga dengan perkuliahan sisiers yang telah berakhir Tuhan Yesus, apapun hasilnya Bapa, bagaimanapun itu, yang terbaik kami lakukan Tuhan Yesus dan kami menyerahkannya kepada-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, hasil usaha kami itu tidak akan mengkhianati usaha kami Bapa. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus, Engkau yang turun tangan atas nilai-nilai yang kami dapat dalam semester ini Bapa. Begitu juga dengan pelayanan kami para sisiers Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pelayanan-pelayanan ini Tuhan Yesus, dimanapun, kapanpun Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Pelayanan kami biarlah menjadi lancar Bapa, biarlah pelayanan kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami ini tidak terhalang oleh virus-virus sekarang ini Tuhan Yesus. Walaupun kami dalam jarak jauh Tuhan Yesus, kami bisa melakukan pelayanan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami masih berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Bapa kepada kami Bapa, sehingga Bapa kami dapat menyelesaikan persekutuan doa kami Bapa pada hari ini Bapa dengan baik seturut dan kehendak-Mu Bapa yang baik. Di sini kami akan sama-sama berdoa Bapa, menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami Bapa. Engkau yang selalu memberkati kami Bapa. Yang pertama Bapa, kami berdoa Bapa buat sisiers 6 bulan tahun Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Engkau yang selalu memberkati mereka Bapa. Kiranya Bapa dengan bertambahnya usia mereka 1 tahun Bapa, mereka semakin lebih dewasa lagi Bapa, semakin rajin Bapa, semakin rindu Bapa untuk melayani-Mu dan mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Bapa yang baik, kami di sini juga berdoa Bapa buat kakak abang kami yang akan melakukan magangnya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau tahu Bapa kondisi negara kami pada saat ini Bapa. Semoga Bapa dengan kondisi negara kami yang saat ini Bapa, pemagangan mereka Bapa tidak terhambat Bapa. Engkau yang membukakan jalan keluar Bapa, bagaimana nantinya Bapa mereka akan melaksanakan magang mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kakak abang kami yang sedang melakukan skripsi Bapa. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati segala penelitian mereka Bapa. Turun campur tangan Bapa yang terjadi Bapa atas penelitian mereka Bapa, sehingga Bapa mereka dapat menyelesaikan skripsi mereka Bapa dengan baik seturut dan kehendak Bapa. Bila mereka selalu menyerahkan segalanya kepada-Mu Bapa. Begitu juga Bapa untuk abang kakak kami yang sedang belum dapat pekerjaan Bapa. Kiranya Bapa Engkau selalu memberikan kesabaran yang lebih lagi kepada mereka Bapa, karena kami yakin dan percaya Bapa jalan-Mu yang terbaik Bapa, ada rencana-Mu yang terbaik untuk mereka Bapa. Bapa yang baik, di sini kami juga akan berdoa kepada Universitas Brawijaya Bapa, tempat kami menuntut ilmu Bapa. Kiranya Bapa Engkau berkati segala pemimpin yang ada di UB Bapa, dari rektorat Bapa hingga yang terbawa Bapa, agar mereka selalu sigap Bapa dalam menghadapi situasi yang akan terjadi ke depannya nantinya Bapa. Begitu juga Bapa dengan Fakultas Pertanian Bapa, fakultas kami
berada Bapa, Engkau yang selalu memberkati fakultas pertanian Bapa. Kiranya Engkau yang memberi kesabaran lebih lagi Bapa kepada dekan Bapa, wakil dekan hingga seluruh dosen dan staf Bapa, agar mereka lebih giat lagi Bapa untuk menghadapi situasi kondisi yang akan terjadi Bapa ke depannya Bapa. Begitu juga Bapa, Kota Indonesia Bapa, terkhususnya Kota Malang, tempat kami menuntut ilmu Bapa, yang Kau memberkati kota-kota yang ada di Indonesia ini Bapa, agar lebih baik lagi Bapa, agar tidak ada bencana terjadi Bapa. Sumber penyakit Bapa jauh Bapa dari kami. Begitu juga Bapa, Engkau tahu Bapa keadaan negara kami Bapa, bahkan mendunia Bapa, yaitu yang terkena virus corona Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak akan memberi cobaan Bapa di batas yang tidak dapat kami atasi Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang terjadi Bapa, kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Engkau yang akan memusnahkan COVID-19 ini Bapa dari negara kami ini Bapa secepatnya Bapa, karena Engkau tahu Bapa, COVID-19 ini banyak dampaknya Bapa kepada kami Bapa. Kami yakin Bapa, ketika kami berseru Bapa, memanggil nama-Mu, minta pertolongan Bapa, Engkau pasti akan membantu kami Bapa. Kuasa-Mu Bapa terlebih besar Bapa di atas segalanya Bapa. Semoga Bapa COVID-19 ini berakhir Bapa, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami kembali seperti semulanya Bapa, seperti awalnya Bapa, dengan baik Bapa, tidak terhambat Bapa oleh virus-virus yang beredar di negara kami ini Bapa. Bapa yang baik, kami manusia tak berdosa Bapa, Kau yang mengampuni dosa-dosa kami juga Bapa, baik yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat-Mu terang datang kepada kami Bapa. Semuanya kami serahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang terjadikan kuasa-Mu turun atas kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, mari kita akhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Melalui media online ini kami boleh bersatu hati dengan pujian kami yang membagikan sukacita kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh tetap setia sebagai satu persekutuan yang saling membangun. Kami boleh menaikkan syafaat kami. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Sertai kami Tuhan untuk melewati hari-hari ini. Tidak mudah mungkin bagi beberapa kami atau bagi kami semua, tapi kami percaya Engkau akan menuntun kami, sehingga kami boleh pada masa kehidupan yang lebih baru lagi, untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan kami, dalam perkuliahan kami, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan boleh terjadi atas seizin Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pengurus yang ada, berikan kami kesatuan hati untuk boleh saling membangun dan tetap membangun, dan berkat juga aktivitas kami yang lain. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai Sisiers, kini tibalah kita di penghujung ibadah. Jangan lupa untuk pantengin selalu official account Christian Community ya, untuk mengikuti kegiatan ataupun informasi-informasi yang ada di PMK Sisi selanjutnya. Sekian persekutuan doa hari ini. Saya Yosya Saragi. Saya Raymond Simamora. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.